Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Guru Besar Bidang Keamanan Internasional UKI, ada Prof. Angel Namayanti. Selamat pagi Prof. Angel. Pagi Prof. Selamat pagi Mas Reza, Mbak Rati. Baik, Prof. Angel, yang cukup menarik adalah pernyataan Netanyahu tadi yang menyatakan bahwa ketegangan sudah mereda, paling tidak saat ini begitu. Akan bertahan berapa lama ini? Ya, ini menarik ya, gencatan senjata yang harusnya dimulai dari hari Sabtu atau Minggu, itu ternyata dilanggar di hari Senin gitu ya, tidak lama setelah gencatan senjata. Sehingga kalau Netanyahu mengatakan ini bisa bertahan lama, saya agak ragu, karena yang gencatan senjata dengan Hamas saja sudah dilanggar juga tuh dari jauh-jauh hari. Artinya, apakah ini bisa bertahan lama itu tergantung dari Netanyahu-nya sendiri. Netanyahu mampu menahan diri gitu ya, dan itu tentu akan mendorong pihak lain terutama Iran atau Hamas juga bisa lebih menghormati. Kemudian yang paling penting juga kemampuan Amerika Serikat dalam hal ini Presiden Trump untuk melakukan semacam deterrence gitu ya, efek gentar memaksa untuk Israel bisa menahan diri, tidak melakukan serangan pada masa diberlakukannya gencatan senjata. Itu menurut saya, Mas Reza. Ya, Prof, kalau berbicara mengenai ini kan masih ceasefire ya, masih gencatan senjata, dan rencananya kalau kita baca di media online, Donald Trump ini akan bertemu dengan Iran next week begitu. Apa mungkin yang bisa dilakukan? Komunikasi, kesepakatan seperti apa yang dapat didorong oleh Amerika Serikat dalam pertemuannya nanti dengan Iran? Ya, di satu sisi Iran itu kan sangat berharap untuk bisa melanjutkan program pengayaan uraniumnya atau nuklir untuk tujuan listrik, kebutuhan energi di dalam negerinya. Artinya kalau memang Amerika juga mau didengar oleh Iran, ya jangan semuanya maunya Israel atau maunya Amerika saja yang dia paksakan, tapi juga kebutuhan dari Iran ini juga harus didengar dan difasilitasi. Sehingga kedua belah pihak, Iran maupun Israel, dua-duanya merasa terfasilitasi oleh negara besar dalam hal ini, atau mediator ya dalam hal ini Amerika Serikat, sehingga itu bisa melunakkan sikap Iran, sekaligus juga bisa menjamin Israel untuk bisa lebih menerima Iran dalam program pengayaan uranium untuk kebutuhan energi di dalam negerinya. Itu menurut saya, Mbak. Oke. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Prof. Angel, yang cukup menarik adalah mungkin ada pembahasan mengenai miskalkulasi dari Israel. Tidak melihat bahwa kekuatan militer dari Iran sebegitu besarnya begitu. Apa dampak dari serangan ini terhadap internasional, terutama di kawasan regional bagi Iran? Ya, dampak serangan Israel ke Iran itu maksudnya, atau dampak serangan Iran ke Israel? Kekuatan militer dari Iran sendiri yang sepertinya tidak dibayangkan oleh Israel begitu. Betul-betul, ini memang yang tidak diprediksi sebelumnya oleh Israel, atau bisa jadi juga karena Israel sudah kelelahan ketika menghadapi Hamas gitu ya, sehingga dia banyak terkuras energi di sana, dan ketika berhadapan dengan Iran, sementara Iran kan selama ini tidak terlalu banyak membuang senjata pelurunya gitu ya, baru ketika berhadapan dengan Israel dikeluarkan. Dan ya itu tadi salah perhitungan, karena dianggapnya Iran bukan tidak memiliki terlalu banyak, tapi kenyataannya punya cukup banyak, bahkan bisa melumpuhkan Iron Dome-nya Israel. Nah, di sini buat kawasan ini juga menjadi semacam bisa dua sisi ya, Mas. Artinya bisa menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara yang memang melihat Iran sebagai ancaman, terutama misalnya Arab Saudi atau negara-negara yang sudah punya kesepakatan damai dengan Israel dan punya kerjasama atau sebagai mitra strategis dari Amerika Serikat. Iran bisa dianggap sebagai sebuah ancaman gitu. Tapi di sisi lain, Iran juga bisa dianggap sebagai kekuatan pengimbang bagi negara-negara yang selama ini sepertinya terlihat hegemon atau pro Barat ya, yang
hegemoni di kawasan. Nah, Iran ini bisa menjadi pengimbang. Walaupun saya agak ragu juga dengan konsep balance of power dari realisme ya, pandangan realisme dalam HI, karena ternyata perang Iran Israel ini kan bukti kegagalan balance of power, bukti kegagalan aliansi untuk mencegah perang, karena nyatanya terjadi perang. Itu yang saya pahami, Mas Reza. Oke, Prof, mungkin nanti kita akan dalami juga terkait kalau pernyataan dari Presiden Iran mengatakan negaranya akan tetap berkomitmen gencatan senjata selama Zionis Israel ini tidak melanggar gencatan senjata. Tapi kalau kita masih ingat begitu ya, beberapa kali gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Gaza Palestina kemudian diingkari. Apakah saat ini Anda melihat nantinya Israel memiliki komitmen yang lebih kuat untuk tetap taat selama masa gencatan senjata? Tapi kita tahan dulu ya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.